mesin today. Satu orang pemimpin berarti. Bahasa Inggris lusun. Nggak bisa bahasa Inggris. Duduk siap gerak. Doa baik. Berdoa selesai. Beri salam. Bingung ya mau panggil Pak atau Bu ya? Ya. Oke. Good morning ya. How's your life? How is your life? How is your life itu hampir sama kayak how are you. Kira-kira jawabannya apa? Ada jawaban lain saya I'm fine. I'm good. I'm okay. I'm okay. Oke, saya udah berhasil ya. Terima ya. Sebelum kita mulai, kenalan dulu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak kenal maka tak kenal dia. Kenalan makanya kita kenal. Oke. Perkenalkan nama saya Alma Prasasti, boleh dipanggil Alma, Kak Alma, Miss Alma. Kita sebelum belajar enak gitu manggilnya gitu ya. Yang penting jangan tik ya, karena udah tua. Oke, nah setelah ini kita akan belajar bersama ya. Nanti kalau jam tangan, jangan nyambuk, karena masih pagi. Di sini ada yang pesan apa? Saya belum. Belum masak atau gimana ini? Belum masak. Pada bakal? Oh, ada yang kemarin tuh bahasa Inggris kemarin pelajarannya apa ya? Ada yang masih ingat? Ada yang rasa Inggris itu tes apa sih? Ya naratifnya dulu. Kemarin naratif kemarin. Naratifnya tentang apa yang kemarin? Jenis-jenis naratif kan ada banyak. Yang kemarin kira-kira dijelasinnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang tadi jawab dongeng? Lagi semua ya. Nah yang kemarin itu membahas mengenai tentang dongeng kan. Contoh-contoh dongeng kemarin ada apa aja? Cinderella, apalagi Putri Salju, terus kemarin kan habis membahas mengenai fairy tale. Nah yang sekarang kita akan membahas tentang ini. Kira-kira di teks apa yang sudah dibagi? Teks kuliah belajar tentang teks apa ini? Naratif jenis legend atau legenda. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mendengarkan suara kalian di silakan. Jadi baca ya, baca dari paragraf pertama yuk. Jadi ini siap-siap semua ya. Namanya siapa? Mbak Dian. Oke, thank you. Sudah lumayan ya cara bacanya. Mungkin sedikit-sedikit agak diserempet ya. Itu ya, coach itu bacanya bagus ya. Oke, lanjut paragraf kedua. Silakan. Apa namanya? Mbak Nanda, silakan. Dari Pak Bebas ya.
silakan Mas siapa namanya? Oke, silakan. Suffering found house in the forest, and a beautiful woman was inside. The woman directly recognized him as Suffering. He fell in love with her without much knowing that she was his father. He reported her to marry him. The young woman could not accept it because they were mother and son. Oke, kira-kira ada yang udah tahu nih ceritanya tuh tentang gimana sih konfliknya tuh apa sih, kemenangannya gimana sih, karakter utamanya siapa sih? Udah ada yang tahu? Karakter utamanya siapa di sini? Ya, terus konfliknya apa? Permasalahannya apa yang terjadi di sini? Membunuh ayahnya. Campur yang ingin membujuk ibunya. Ada lagi? Kira-kira permasalahannya apa lagi? Ini permasalahannya itu yang pertama, si Jaehyung itu quiltingnya, quilt ada yang tahu apa quilt? Itu semacam kain yang dirajut. Nah itunya jatuh, itu yang pertama, itu pembuka permasalahannya. Yang kedua adalah dia itu udah terlanjur berjanji nih, kalau semisal yang membantu laki-laki akan menjadi suami, kalau yang perempuan akan menjadi saudara. Teks naratif adalah yang keras, boleh mencoba, gak usah takut salah, nanti kalau salah diperbaiki. Yang teks naratif itu merupakan teks yang tujuannya itu menghibur atau menjelaskan sebuah cerita kepada pembaca yang berisi beberapa permasalahan, dan permasalahan itu akan menimbulkan sebuah konflik dan cause conflict and at the end of the story there is a resolution, dan di akhir ceritanya itu pasti ada solusinya. Oke, dan solusinya berakhirnya entah jadi sad atau menjadi happy, ya itu tergantung dari cerita itu sendiri ya. Tapi kebanyakan dari teks legend yang tadi kalian baca itu biasanya bilangin apa? Sad. Kalau yang bilangin happy biasanya apa? Dongeng-dongeng yang kemarin tadi dijelaskan oleh Bezi ya. Lanjut, this text retells the story based on a series of events. Jadi teks ini itu benar-benar menceritakan kembali beberapa cerita dari waktu ke waktu. Nanti contohnya ada fabel, legend, fairytale, and mystery. Kita lanjut aja ya. Lanjut topiknya boleh dibaca agak miring ya. The word legend is from the Latin legend, meaning legend is a traditional storytale of legend that a story, usually containing a mixture of great parts and legend as a new with story born from every themes, especially one popular Oke, terima kasih. Ini mungkin masih ada beberapa kesalahan ya. Kalian masih baca ini apa ini ya? Ini bukan ya, bukan buku. Oke, dan kalau ini Oke, I biasanya dibaca A. Ya, kalau U nanti dibaca A. Oke, sudah mantap belajarnya. Apa-apa yang penting pede dulu aja. Nanti salah kita tidak jadi barang itu. The word legend is from the Latin legenius, or its meaning links to diri. Jadi kata legend berasal dari bahasa Latin yang berarti dibaca ada. Legenda itu merupakan cerita tradisional yang berunsur sejarah ya, dan secara umum itu benar-benar dipercaya oleh masyarakat, itu benar-benar terjadi, benar-benar ada ceritanya. Dan ini biasanya dimix antara fakta dan fiksi. Dan kemudian legend itu didefinisikannya tuh belum benar-benar terverifikasi. Kira-kira itu tuh ceritanya benar-benar
atau enggak, tapi masyarakat tetap mempercayainya itu menjadi sebuah cerita yang sejarah. Cerita sejarah contohnya apa cerita sejarah? Kayak kebanyakan tuh Prambanan Temple, Borobudur Temple, terus apa lagi? Jombang, ada yang Toba. Itu kan benar-benar ada ya tempatnya ya. Itu benar-benar ceritanya tuh biasanya dipercaya oleh masyarakat umum. Lanjut, social function. Ini ada 3 ya, lanjut next. Ini yang dibaca yang paling atas dulu aja. Biar semua kebagian baca. Yang pertama, social function. To alternate or almost or sorry to narrator. Oke, kedua, ya lanjut. To the solution like showing right and wrong. Okay, represent the story of human. Represent the story of human. As in man's allies that they are forsaken by the audience. Audience will be true. Oke, sudah. Yang pertama itu social function-nya yaitu untuk menghibur kelanjutannya dari sebuah cerita ini. Terus yang kedua itu jadi dalam ceritanya itu pasti akan memberikan sebuah pengajaran. Seperti contohnya kira-kira itu benar atau salah sih tindakannya, boleh kita contoh atau enggak, atau mungkin itu harus kita jauhi dari kegiatan kita gitu. Terus yang terakhir the present story of human action. Jadi untuk menyajikan cerita dari aksi manusianya itu sendiri, dan itu benar-benar diusahakan tuh sampai audiensnya tuh benar-benar mempercaya, kayak aksi dari Sampuriang yang tadi berubah, atau mungkin aksi dari Sumbiang memukul Sampuriang dan sebagainya. Nah ini ada karakteristik, lanjut sampingnya. Profesor one of historical figure of class have a specific service, often in rock miracle. Often the type of human story. Oke, thank you. Yang pertama itu historical figure of place. Jadi teks naratif itu tuh biasanya cerita sebuah tempat atau orangnya itu sendiri. Kalau yang tempat mungkin contohnya kayak tadi candi. Kalau orang mungkin bisa menceritakan kayak Mari Bunda, Sampuriang dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu spesifik setting. Di sini ada tahu apa? Selain tempat waktu, oke, setting itu anggap saja sebagai aturan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, often beliefs and ideas of culture as typical miracles. Jadi di legenda itu tuh mengandung unsur kepercayaan dan ide gagasan sebuah kebudayaan. Dan kepercayaan itu tuh benar-benar diyakini dan ada unsur semacam keajaibannya gitu. Kayak semisal contohnya Sampuriang membuat kapal atau perahu dibantu oleh jin, itu kayak kurang masuk akal ya, tapi tetap dipercaya sama masyarakat yang membacanya. Kemudian yang selanjutnya evolve over time. Jadi cerita legenda itu dari waktu ke waktu itu pasti akan berkembang. Contohnya yang tadi Sampuriang itu pasti alurnya sama yang tadi saya ceritakan ya, tapi cara penyampaiannya aja mungkin yang berbeda. Tapi intinya sama, cuman bahasanya aja mungkin ada yang lebih panjang, ada yang mungkin lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir adalah most like people human history. Jadi memberitahu secara faktual sejarah yang dilakukan manusia itu sendiri. Tapi di sini ada yang mau tadi kita udah belajar apa ya? Bahasa Inggris, oke. Kita udah belajar tentang pengertian, kemudian ada social function.
ada instructor, teachernya belum selesai ya. Kira-kira kamu sini benar-benar sudah paham atau belum? Belum? Sedikit. Sudah atau belum? Insya Allah ya. Semoga ya bisa membantu pemahaman hari ini. Amin.